Oke guys, welcome back to Eldrick Stream. Oke, seperti yang gue bilang di uh, konten bola Final Whistle, gue juga mau bikin Eldrick version 10 hari ini. Oke, so basically gue mau bahas soal NFL tentang beberapa kayak match-match kemarin, terutama yang gue kemarin bilang itu gue tonton, gue demen banget, which is Patriots lawan Buccaneers. Terus juga mungkin ada beberapa berita menarik juga. Oke, langsung aja kali ya. Oke, yang pertama mungkin soal beritanya dulu. Jadi si head coachnya Giants itu dipecat, Brian Daboll. Ya kalau emang dilihat emang dia nggak bisa perform lah, nggak bisa ngasih yang bagus untuk si Giants kayak dari kemarin. Rekornya 2 kali menang doang, 7 kali kalah. Ditambah juga si siapa tuh running backnya kan cedera, akhirnya makin nggak bisa berbuat banyak si Giants kan. Ya itulah mungkin ya itulah yang bikin mereka dipecat juga. Si siapa sih nama running backnya, aku lupa lah itu. Salah satu white boynya yang lagi ini banget lah di siapa namanya di Giants lah, kayak si Jackson Dart. Nah itu gitulah, jadi ya belum ada kabar sih siapa yang bakal gantiin, tapi ya kita lihat aja nanti ininya. Tapi kalau kata gue sih untuk musim ini ya Giants udah fokus ranking aja lah buat dapetin draft pick lebih bagus lagi nantinya gitu kan, karena Jackson Dart juga kelihatannya mainnya bagus kok, punya potensi gitu untuk jadi pemain bintang juga. Dia harusnya mereka nggak terlalu kehilangan banget lah gitu. Oke, terus gue mau ngebahas salah satu pertandingan yang kata gue cukup bagus banget, which is Buccaneers lawan Patriots. Sesuai dengan kelihatannya itu pertandingannya seru, seru banget bahkan. Uh, Cuma emang kalau lu nonton itu emang kelihatan banget komposisi mainnya itu agak jomplang ya, kayak kenapa gue bilang jomplang ya, si Patriots itu bisa dibilang cukup lengkap pemain-pemainnya yang ada di lapangan, dan kelihatan banget performance mereka juga emang kelihatan bagus gitu kan. Meskipun Drake May-nya sebenarnya biasa aja gitu kan. Nah, Buccaneers ini nih, jadi despite kayak rushing-nya itu mereka yang jelek, kayak nggak bisa diandelin, receiving-nya dia cuma bisa ya pemain biasa aja gitu. Tapi Baker Mayfield tuh masih bisa manfaatin itu loh, kayak dia masih bisa ngasih 3 touchdown, 273 passing yards, and so on kayak gitu-gitu. Jadi dia tuh masih bisa nge-carry lah. Kalau gue ngeliatnya sih masih bisa nge-carry si Buccaneers ya. Uh, Cuma balik lagi, maksudnya di Patriots itu kan nggak cuma ngandelin si Drake May dari ya apa passingnya, bahkan kayak dia sempet di siapa sih quarter 3 quarter 4 itu dia sempat interceptionnya juga konyol. Dia memang waktu apa passing defense ke cukup ketutup semua, jadi dia nggak bisa apa, dia ngelempar, main asal lempar aja, akhirnya interception. Tapi baik lagi, dia masih kebantu sama rushing, ada si Trevin Henderson ya, dia dapat 147 yards rushing, 2 touchdown, itu gila banget sih, bagus banget.
secara statistik dia bagus, dia mainnya juga uh, cukup lincah gitu kan. Dia benar-benar bisa manfaatin momen lah, ada momen yang dia mainnya langsung kayak lari ke bawah gitu, lari ke bawah, lari ke atas, jadi kayak emang si Buccaneers rushing defense-nya kurang bagus sih. Kalau passing defense-nya masih lebih baik lah gitu. Coba baik lagi, ketika udah kayak gitu ya Baker udah ngasih 3 touchdown, harus gimana lagi gitu kan. Dia harus jadi yang emang benar-benar Superman kali ya, untuk bisa ngalahin Patriots gitu. But overall kata gue oke. Okay. Itu ibaratnya pertanyaan tadi itu kemarin tuh ngejawab beberapa hal. Ibaratnya satu, Patriots salah satu kandidat juara bukan karena Drake May tapi karena komposisi timnya yang bagus. Kedua, Buccaneers juga kandidat juara bukan karena komposisi timnya bagus tapi karena adanya Baker Mayfield. Itu itu mungkin dari pertandingan yang seru. Other than that, apa ya, kayak Bills, dia surprisingly kalah lawan Dolphins lagi kan, kalahnya dia acak-acak rushing sama Devon Achane 174 yards, 2 touchdown. Sementara kalau tua ya agak-agak sampah lah, kayak meskipun dia dapat 2 touchdown tapi dia juga dapat 2 interception. Josh Allen 2 touchdown 1 interception, sementara rushing nggak bisa apa-apa. Kayaknya emang week 10 kemarin tuh kelihatan banget ya kalau rushingnya bagus kemungkinan menangnya besar gitu. Steelers juga kalah lawan Chargers 25-10. Kayak Aaron Rodgers, lo mending siap-siap jadi kayak Russell Wilson aja. Kayaknya lo udah mulai habis, nggak bisa apa-apa juga, dan ya udahlah gitu, nggak usah terlalu banyak berharap sama Aaron Rodgers. Chargers by the way mainnya cukup solid. Justin Herbert 1 touchdown, Kimani Vidal 95 ya rushing yards, 1 touchdown juga. Terus apa lagi? Lions, oke, Lions mainnya bagus. Jared Goff 320 yards, 3 touchdown. Terus ada Jahmyr Gibbs juga 142 yards, 2 touchdown tuh kan. Emang kalau rushingnya bagus, emang pasti kemungkinan menangnya besar gitu kan. Terus kayak ya lawan, tapi juga ya baik lagi ya lawannya Commanders, ya jadi B aja lah gitu. Sama kayak si ini ada quote MVP tuh, siapa timnya, Colts ya. Colts menang lawan Falcons ya emang sih lawannya Falcons doang, cuma baik lagi Daniel Jones 1 touchdown 1 interception 255 passing yards doang. Jonathan Taylor 244 yards rushing, 3 touchdown. Kalau nggak salah tuh di week 10 itu dia udah total 1000 yards, 1000 rushing yards, dan itu masih week 10 loh, kayak masih ada 7 minggu lagi main. Which gila sih, maksudnya berarti mungkin dia bisa jadi kandidat squad MVP sekarang sih. Kayak cukup cukup seru balls juga sih kalau misalnya sampai ada non quarterback yang jadi MVP lagi. Karena udah cukup lama banget, kayak siapa terakhir yang juara MVP. Ya si Adrian Peterson tuh kan terakhir kayak 2012. Udah lama banget lah gitu, jadi harusnya ya dia bisa jadi kandidat kuat lah. Terus siapa lagi? Seahawks
lawan Cardinals menang 44-22, sangat-sangat dominan. Cardinals ya basic banget lah, mereka rushingnya nggak bisa apa-apa. Sementara kalau si Seahawks rushingnya juga masih lumayan lah, kan dia dapat 2 rushing touchdown dari Holani sama Charbonnet. Sam Darnold sendiri mainnya B aja sebenarnya, kayak cuma 178 yards, touchdown, interception, meskipun dia cuma kayak 12 kali throwing attempt ya. Menurutku biasa aja lah, kayak nggak ada yang spesial, bukan MVP worthy, sekelas kayak dia lah gitu. Tuh aja sih paling pertandingan yang emang menurut gua bakal seru minggu week 10 kemarin. Untuk week 11 beberapa pertandingan yang mungkin bakal mau gue tonton itu ada di Bills ketemu Buccaneers. Gila, Buccaneers kemarin ketemu Patriots, sekarang ketemu Bills, bakal jadi pertandingan seru juga. Baker Mayfield, let's see apa dia masih bisa main bagus. Let's see juga apakah rushing yards-nya Buccaneers bisa bagus. Bills juga kita lihat apakah dia bisa balikin momentum dari kekalahan kemarin. Terus Eagles yang sebenarnya Lions, gue lebih pengen lihat Lions-nya sih, karena kayaknya Lions lebih fun aja ngeliat pertandingannya. Terus kalau Patriots Jets, mungkin gue bakal lihat ini kan Thursday Night Football ya. Jadi harusnya gue masih bisa nonton sini Patriots Jets. Tapi harusnya Patriots menang lah ya. Jadi itu bukan sebuah hal yang susah banget lah. Apalagi ya, mungkin Ravens Browns itu juga kayaknya lumayan. Lebih ke Ravens sih, kayaknya Ravens ke minggu kemarin, minggu kemarin dia juga menang kan, kayak mulai balik lagi ke performa Ravens yang sebenarnya gitu. Di bakal menarik juga kalau misalnya mereka juga bisa keep momentum, ibaratnya kayak ngejar ketertinggalan mereka. Karena kan rekor mereka sekarang tuh 45, harusnya ketemu Browns besok mereka bisa menang jadi 55. Udah week 11, masih ada 6 week lagi. Kalau misalnya mereka bisa sapu bersih, itu bakal bagus buat mereka. Jadi 11-5 ya. 12-5 harusnya. Ya karena kan 17 game kan. Ya gitu. Gitu aja sih untuk week 11. Untuk maybe bahas untuk peringkat ranking kali ya. Kalau dari yang gue lihat sih, kayaknya kalau 5 besarnya itu ada di Patriots yang baru menang, Seahawks in a way mereka juga di atas karena rekor mereka itu 7-2. Colts pastinya di atas karena Jonathan Taylor sebagus itu. Terus mungkin gue bisa naruh Eagles juga, despite mereka mainnya menang-menang tipis, tapi mereka rekor masih 7-2 juga. Yang terakhir mungkin Rams lah. Rams itu maka masih 7-2 juga, jadi cukup masih bagus juga lah. Jadi kemarin kan lawan 49ers mereka dominan banget gitu. Jadi
harusnya mereka mainnya masih masih menang lah gitu. Kalau untuk MVP, jujur kalau MVP ngelihat kemarin itu gue ngelihat kayaknya Jonathan Taylor tuh harus di peringkat 1 deh, si Jonathan Taylor. Terus habis dari Jonathan Taylor mungkin gue bakal naruh si Baker Mayfield dulu, karena ya balik lagi kayak dia tuh emang yang ngegendong si Buccaneers gitu. Terus mungkin gue bisa naruh Drake May. Nah, Drake May di situ meskipun Patriots itu menang bukan karena Drake May, tapi emang Drake May yang jadi kuncinya lah. Drake May situ. Patrick Mahomes juga mungkin turun di 4 karena ya kemarin dia bye week ya, jadi gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Yang terakhir mungkin gue naruh si Josh Allen paling ya. Josh Allen atau Stafford kali ya. Ya entar Josh Allen, Stafford atau si Jared Goff. Ya pokoknya antara itulah. Tapi tetap kayaknya si Jonathan Taylor 1, Mayfield 2, 3 Drake May, 4 Mahomes, 5-nya ya antara si ya menurut gua Stafford lah, karena Stafford performanya udah mulai balik ke bagus lagi lah gitu. Jadi si Taylor, Mayfield, Drake May, Mahomes, si Matt Stafford. Nah itu. Nah kemarin gila, dia kemarin juga 4 touchdown gitu kan, kayak memang bagus sih. Itu aja paling kalau dari NFL. Nggak terlalu banyak hal yang mau gue bahas, yang bisa gue bahas kemarin, karena secara overall ya masih expected lah pertandingannya, hasilnya kayak gitu-gitunya. Itu aja mungkin dari NFL. I'll see you again next week. Besok kalau gue nggak lupa, minggu kemarin gue lupa, besok gue bakal bikin soal NBA. Mungkin lebih berfokus kepada pemain-pemain yang performance-nya bagus sampai hari ini. Dari awal sampai hari ini, siapa aja pemain yang bagus-bagus, gue bakal coba bahas itu aja. Oke, I'll see you again in the next video. Ciao ciao.